Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes. Baik anak sekalian, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita diperkenankan untuk melanjutkan pembelajaran kita. Insyaallah anak sekalian, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi untuk kelas 2, yaitu masih dalam pelajaran ke-8. Dan hari ini kita akan membahas tentang pesan di dalam surat Al-Asr. Nah, minggu yang lalu anak-anak sekalian, Pak Aris sudah membahas tentang bagaimana cara membaca surat Al-Asr dengan baik dan sesuai dengan petunjuk ilmu tajwidnya. Dan jangan lupa, Pak Aris juga telah memberikan tugas untuk kalian, yaitu menghafalkan surat Al-Asr dengan petunjuk ilmu tajwid yang benar. Ingat ya, dihafalnya bukan cuma sekedar hafal, tapi menghafal dengan panduan ilmu tajwid yang benar. Nah, sehingga nanti dalam membaca surat Al-Asr, kalian sudah membaca dengan ilmu tajwidnya yang benar. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita doakan orang tua kita, ayah bunda kita doakan guru-guru kita doakan para sahabat kita doakan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, dijauhkan kita dari wabah ini, jauhkan kita dari pandemi ini, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini, mengangkat pandemi ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. La hadihini awala kulli niyatin sholihah wa il hadratin nabil mustafa rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, langsung saja kita simak untuk pelajaran kita hari ini. Diingatkan sekali oleh Pak Aris, ya tetap jaga semangat belajar, jangan malas, jangan lemah, jangan lalai ya. Insyaallah materi kali ini nanti kita akan membahas tentang kandungan atau pesan yang ada dalam surat Al-Asr. Selamat belajar. Oke, langsung aja ya, kita buka halaman 55. Silahkan dibuka bukunya, buku paketnya halaman 55. Insyaallah kita akan melanjutkan masih di pelajaran 8 dengan subtemanya pesan surat Al-Asr. Jadi pesan surat Al-Asr itu maksudnya adalah kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Angkat kedua tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik anak-anak sekalian, langsung aja. Dalam setiap pembelajaran ya, tentu ada tujuan dari pembelajaran itu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada subtema pesan surat Al-Asr itu, yang pertama adalah
agar siswa mampu mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, agar siswa mampu menunjukkan sikap saling menasehati, ya. Yang ketiga, agar siswa terbiasa membaca Al-Quran sebagai implementasi keimanan, ya. 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pelajaran 8 pada subtema pesan surat Al-Asr. Baik, sebelum kita membahas pelajaran lebih lanjut, ya, kita harus tahu dulu, ya, apa sih Al-Asr itu, ya. Nah, Al-Asr itu artinya adalah masa. Lalu apa itu masa? Masa adalah waktu yang tidak terbatas, ya. Masa artinya waktu yang tidak terbatas. Jadi entah kapan waktu itu berakhir, ya. Maka Allah menggunakan kata wal asr, demi masa. Nah, anak-anak sekalian, kata demi itu biasanya menunjukkan penekanan atau menunjukkan kata sumpah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Asr itu dengan bersumpah atas nama waktu yang tidak terbatas, ya. Nah, anak-anak sekalian, banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membuka ayat itu dengan kata dengan bersumpah atas nama waktu. Contoh misalnya wadduha, ya, artinya apa? Demi waktu duha. Ada lagi wal fajar, apa artinya? Demi waktu fajar. Ada lagi wal lail, apa artinya? Demi waktu malam, ya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran yang Allah membuka surat itu dengan bersumpah atas nama waktu. Nah, tentu pasti ada maksudnya. Kenapa kemudian Allah bersumpah atas nama waktu? Waktu duha, waktu malam, waktu fajar, waktu syam, ya, waktu dan yang lain-lainnya. Nah, tentu ini pasti ada maksudnya. Kenapa kemudian Allah bersumpah atas nama waktu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua dalam surat Al-Asr berbunyi innal insana lafi khusr. Artinya adalah sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, ya. Maka dari surat itu ternyata menurut pandangan Allah nih, manusia itu adalah makhluk yang rugi. Loh, kenapa rugi? Ya, karena manusia cenderung lalai. Sifat manusia itu lalai, ya. Lalu apa yang seringkali dilalaikan oleh manusia, yang kemudian manusia itu dikategorikan sebagai makhluk yang merugi? Ya, setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah lalai terhadap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, lalai terhadap kesempatan yang diberikan Allah kepada manusia. Ya, manusia seringkali lalai di 2 ini. Lalai terhadap waktu dan lalai terhadap kesempatan yang diberikan Allah. Nah, apa maksudnya waktu lalai itu? Ya, kita lihat. Allah telah memberikan waktu kepada manusia, kepada kita 24 jam dalam satu hari. Allah berikan waktu kepada kita. Nah, sekarang coba pertanyaannya adalah, selama 24 jam itu waktu yang diberikan Allah kepada kita itu kita habiskan untuk apa?
kita habiskan untuk tidur? Apakah kita habiskan untuk bermain game? Apakah kita habiskan untuk ngobrol, nonton TV? Ya, atau sebaliknya, waktu yang diberikan Allah itu kita habiskan untuk ibadah, untuk belajar, untuk membantu orang tua, untuk berkarya, misalnya, untuk misalnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat misalnya, ya, atau sebaliknya. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakan waktu itu. Kalau waktu yang diberikan Allah itu kita gunakan untuk ibadah, kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk membuat karya, menghasilkan prestasi, bermanfaat untuk orang lain, maka insya Allah kita tidak termasuk golongan orang yang merugi. Tapi kalau sebaliknya, maka kita dikategorikan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Nah, yang kedua adalah lalai akan kesempatan sehat, panjang umur, dan kelapangan rezeki. Waktu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kesehatan kita ini kita gunakan? Apakah kesehatan itu kita gunakan untuk begadang, ya, untuk hanya bermain-main, berlari-lari, menghabiskan tenaga kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat? Ya, begitu juga panjang umur, kesempatan diberikan, umur kita yang diberikan Allah kepada kita, kita habiskan untuk apa? Dan juga kelapangan rezeki. Saat kita diberikan rezeki oleh Allah, saat kita diberikan harta oleh Allah, harta kita kemanakan? Ingat, ya, ada satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Apa pesannya? Tidak bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Apa 4 perkara itu? 1. Untuk apa umur yang aku berikan engkau habiskan? Kata Allah. Kita akan ditanya pertanyaan tentang umur kita. Untuk apa umur yang diberikan oleh Allah kita habiskan? Lalu yang kedua, kita akan ditanya lagi tentang apa? Tentang masa sehat kita, tentang masa muda kita. Untuk apa kita pergunakan? Lalu yang ketiga tentang apa? Tentang ilmu kita. Ya, dari ilmu kita ini kita gunakan untuk apa? Apakah ilmu kita yang kita yang kita miliki untuk kejahatan? Atau ilmu yang kita miliki ini untuk menyelakai orang? Atau sebaliknya? Ya, dan yang terakhir, harta. Dari mana harta kita dapat dan kemana harta itu kita belanjakan? Kalau harta ditanya 2, dari mana kita dapat, kemana kita belanja? Nah, ya, 4 pertanyaan itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti. Nah, ada juga salah satu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Rasulullah kepada kita? Ya, kita lihat pesan Rasulullah SAW kepada kita adalah jagalah 5, ya, sebelum datang yang 5. Apa itu yang 5? Jaga hidup kita, manfaatkan hidup kita, ya, ruh yang diberikan Allah, nyawa yang diberikan Allah kepada kita, ya, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk bermanfaat untuk orang lain. Kita manfaatkan hidup kita ini sebaik-baiknya untuk, ya, menghasilkan karya, berprestasi. Sebelum apa? Sebelum datang kematian kita. Jangan sia-siakan hidup kita, usia yang diberikan Allah kepada kita. Walaupun saat ini masih kelas 2, ya, kita kan pernah ya kehilangan teman kita. Kalau nggak salah dulu kelas 2, ya, pas kelas 2 meninggal dunia, masih kelas 2. Ya, kita juga nggak pernah tahu musibah tragedi Sriwijaya Air. Ada bayi, ada anak-anak yang menjadi korban di situ. Nah, makanya saat ini manfaatkan hidup kita sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah,
untuk bantu orang tua, untuk belajar dengan sungguh-sungguh, untuk berprestasi, untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kemudian apalagi yang kedua? Yang kedua kata Rasulullah, ya, jagalah waktu senggangmu. Waktu senggang itu waktu yang luang ini. Kita diberikan waktu keluangan oleh Allah ini. Yuk manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini sebelum datang masa sempit kita. Ya. Yang ketiga apa? Jaga masa mudamu. Jaga masa muda kita. Masa muda itu adalah masa di mana ya kita menunjukkan kreativitas kita, menunjukkan kompetensi kita, ya, menunjukkan bakat kita. Maka tunjukkan masa mudamu itu untuk berprestasi. Karena masa muda masih kuat, masih gagah, ya, masih sehat. Bagaimana nanti ketika kita sudah tua? Kalau kita sudah sampai pada usia tua, kita sudah lagi lemah, kita sudah tidak lagi kuat. Maka manfaatkan masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga apa? Yang keempat, jaga lapangmu sebelum masa sulit. Jaga lapang. Lapang itu artinya jaga saat ini, kebahagiaan saat ini, jaga harta kita saat ini, rezeki yang diberikan Allah kepada kita saat ini, kita jaga dengan sebaik-baiknya sebelum datang waktu nanti masa sulit kita. Bagaimana cara menjaga harta kita dengan baik? Maka manfaatkan harta kita itu untuk hal yang penting. Sedekahkan harta kita, insya Allah berlipat. Ya, berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan harta yang kita miliki, insya Allah itu akan melipat gandakan harta kita. Walaupun tidak di dunia, insya Allah akan dilipat gandakan nanti di akhirat. Karena hakikatnya harta itu ada 3. Harta yang habis dibelanjakan, kemudian harta yang menjadi rebutan nanti, harta warisan, atau harta yang kita sedekahkan sehingga menjadi amal jariah kita. Ya. Yang terakhir, jaga sehatmu sebelum masa sakitmu. Jaga waktu sehat kita. Subhanallah, kemarin Pak Aris waktu sakit 3 minggu, Masya Allah, gak bisa ngapa-ngapain. Sakit gak bisa ngapa-ngapain, luar biasa Pak Aris. Gak bisa berjalan, bergerak, makan gak enak semuanya. Dikasih ayam pun rasanya gak enak, dikasih apapun rasanya gak enak. Ya, maka saat kita sehat ini, jaga sehat kita dengan baik. Ya, istirahat yang teratur, apalagi terlebih lagi di masa wabah seperti ini. Jaga baik-baik sehat kita. Banyak makanan yang sehat, ya, minum vitamin, istirahat yang cukup, jangan banyak bermain di luar. Ya, usahakan bermain di dalam saja dulu, ya. Oke, itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar kita tidak tergolong menjadi golongan orang-orang yang merugi. Ya, baik. Nah, bagaimana agar kita tidak menjadi manusia yang merugi? Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengerjakan setiap ibadah yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Yang kedua, agar kita tidak menjadi manusia-manusia yang merugi adalah mengerjakan amal soleh. Ya, manfaatkan usia kita, manfaatkan tenaga kita, manfaatkan masa muda kita, manfaatkan waktu luang kita, manfaatkan harta kita untuk ya untuk mengerjakan amal-amal soleh. Bisa berbakti kepada orang tua, sedekah, belajar, bantu sesama, nasihati untuk berbuat baik, ya, menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang lain, peduli kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mengisi waktu kita, mengisi masa muda kita, ya, mengisi waktu luang kita, mengisi harta kita yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. 2 hal tadi, insya Allah mudah-mudahan dengan 2 hal ini, yang pertama beriman kepada Allah,
dengan mengerjakan setiap ibadah yang diperintahkan, baik yang wajib dan yang sunnah. Dan yang kedua adalah ya, kita mengerjakan amal soleh dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang beruntung. Baik anak-anak sekalian, sampai di situ saja ya, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang ada dalam pesan yang ada dalam surat Al-Asr ini. Insya Allah pesan ini buat kita semuanya, buat Pak Aris juga, buat kalian, buat orang tua kalian, buat kita semuanya. Pesan yang ada dalam surat Al-Asr kita manfaatkan, kita isi waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita isi waktu kita dengan amal ibadah, kita isi waktu kita dengan belajar, dengan berkarya, dengan berprestasi, dengan menghasilkan prestasi, dengan menghasilkan karya, dan kita manfaatkan waktu kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya ya. Kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan jangan lupa like, share, and subscribe.